Hari Pahlawan antara pejuang dan pengkhianat, Bang Alawi telanjang dalam sejarah negeri. Penjajah mudah dikenali, tetapi pengkhianat bangsa sulit terdeteksi. Ini mengutip dari tulisan Jenderal Sudirman. Hari Pahlawan 10 November 1945 adalah peristiwa dahsyat, tidak saja bagi Indonesia, tapi juga bagi dunia, dan terutama bagi Inggris. Bagi Indonesia, Hari Pahlawan menegaskan pilihan bagaimana sebuah bangsa mempertaruhkan segalanya untuk terbebas dari penjajahan, merdeka atau mati. Ini bagian salah satu subjudulnya ya. Bagi dunia, kisah heroik 10 November 1945 menjadi role model bagi cara menegakkan harga diri sebuah bangsa. Bahwa kemerdekaan harus direbut dan dipertahankan, bukan diberi cuma-cuma seperti negara-negara lain, atau dalam ungkapan Bapak Mahfud MD itu, satu-satunya negara yang merdekanya secara mandiri adalah Indonesia. Baik dengan iming-iming persemakmuran atau perlindungan dalam aliansi militer layaknya mantan jajahan Inggris Raya. Dan Indonesia menolak di bawah bayang-bayang siapapun, termasuk tawaran Ratu Wilhelmina dengan persemakmurannya. Sang Ratu, mantan juragannya Sang Mufti Utsman bin Yahya ini menawarkan janji sangat manis, sebuah topeng yang haus darah. Namun kita tak tertipu atau kita tidak tertipu, dan jangan sekali-kali pernah tertipu oleh mantan penindasmu, termasuk oleh jongosnya. Sebab hanya orang tolol yang jatuh di lubang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka. Harusnya karakter bangsa yang sehebat ini dimiliki oleh semua warga bangsanya, tidak sudi di bawah kooptasi siapapun, apalagi oleh zuriat nabi yang palsu. Macam ada satu klan yang disebut di situ yang kini sedang ramai teman-teman, mantan antek penjajah yang hobinya mengunyam ilusi. Ya, ini yang belum tentu saya sepakati dalam hal ini. Artinya ini terlalu frontal ya. Walaupun sebetulnya dalam tulisan ini KRT Fakih, ayo loh kita itu sebagai bangsa yang besar jangan menjadi bangsa yang minder. Jangan sampai menjadi bangsa yang gampang ditaklukkan oleh bangsa lain. Ya, walaupun kita melihat bahwa bangsa-bangsa yang datang ke Indonesia itu bukan hanya satu klan ya, tapi banyak klan. Artinya banyak dari etnis-etnis yang lain juga, baik dari satu benua ke benua yang lain. Itu juga yang harus kita jadikan sebagai sesuatu yang kita tidak boleh kalah oleh mereka, apapun bentuknya, di mana terlihat indikasi-indikasi penjajahan baik secara spiritual maupun secara mental atau apapun, maka itu patut kita untuk menampiknya ya, bahwa kita bisa mandiri sebagaimana para leluhur-leluhur kita dulu ketika merdeka itu hasil kemandirian ya, bukan hasil diplomasi untuk kemudian diminta untuk merdeka ya oleh negara asing, atau kita dapat hibah merdeka oleh negara asing, nggak begitu. Kemudian di sini tentang kehebatan datuknya yang konon gudangnya wali, sambil dongeng glorifikasi pemalsuan sejarah Nusantara di bendera dari bendera hingga pencaplokan para pahlawan bangsa. Nah, kemudian ini ada pemalsuan sejarah ya. Dalam hal ini KRT Fakih memiliki data mungkin atau memiliki argumentasi tentang yang diklaim oleh KRT Fakih bahwa mereka ini melakukan pemalsuan sejarah ya. Imigran sesat dengan penipu hebat, miris, tragis, dan ironis. Sementara bagi Inggris yang disewa untuk membonceng Belanda, ini menjadi kejadian yang amat sangat memalukan, di mana sebagai pemenang Perang Dunia II, mereka mampu menghancurkan pasukan monster Nazi Jerman dan fasis Italia yang sangat dahsyat, kesolidan pasukan serta teknologinya. Teknologinya ya. Dan mereka tidak kehilangan seorang jenderal pun di sana. Di medan pembantaian terbesar sepanjang sejarah manusia, diperkirakan sekitar 65 juta manusia menjadi korban kematiannya. Namun di Indonesia, mereka tertampar dengan amat sangat kerasnya. Ya, dua jenderalnya tewas sia-sia, Malabi dan Simons,
Dua hal ini akan diingat oleh militer Inggris selamanya, hingga mungkin negeri mereka gulung tikar nantinya. Kita tidak akan mengulas panjang lebar perang sporadis yang dimotori kaum ulama dan santri tersebut, di mana dengan senjata seadanya, bahkan dengan bambu runcing, semua bergerak mengisi ruang kosong dan asa yang tersisa demi Indonesia yang merdeka selamanya, di mana 20.000 tentara Republik disokong 100.000 pasukan rakyat menghadang gabungan puluhan ribu pasukan sekutu Inggris Belanda dengan senjata super lengkap. Juga bagaimana Bung Tomo membakar semangat melalui orasinya yang legendaris dan menggetarkan, termasuk ijazah takbir 3 kali dari Mbah Hashim Asy'ari kepadanya, sebagai seruan jihad yang dengan daya magisnya mampu membakar semangat para pejuang yang tumplek black di Surabaya. Artinya tumplek black apa-apa ini, mungkin ini bahasa daerah yang harapan adalah kekuatan terbesar umat manusia. Selama masih punya harapan, maka manusia akan selalu bergairah dan berjuang untuk nasibnya. Harapan sebuah bangsa yang bermartabat adalah kemerdekaan, dan semua terlibat di hari itu ada pahlawan yang akan dikenang selamanya, baik yang tercatat dalam sejarah maupun yang terlupakan. Semua tetes darah dan keringat yang tertumpah di bumi pertiwi akan menjadi amal jariah bagi kemakmuran negeri ini selamanya, hingga hari penghakiman tiba, termasuk juga penghakiman bagi para pengkhianat tentunya. Lalu, siapakah pengkhianat bangsa di hari bersejarah itu? Tentu saja mereka yang tidak tercatat secara nyata di dalam laskar ataupun kelompok pejuang di dalamnya. Lalu di manakah Ba'alawi sang cucu Nabi? Itulah pertanyaan yang harus dijawab para sejarawan dan anak bangsa lainnya. Di sini KRT Fakih mempertanyakan. Dulu sebetulnya Gus Rumel pernah sedikit membahas ketika mengkritisi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yaitu Mas Alwi kalau tidak salah ya. Silakan diputar lagi video dari Gus Rumel dan dicari tentang sejarah itu ya. Setelah didatangkan oleh kapal Belanda, dapat gaji, tanah, pekerjaan, warga elit di atas pribumi, bahkan menjadi mufti yang anti dengan kemerdekaan bangsa, lalu menjadi rasis dengan fatwa sesatnya terkait kesejahteraan pernikahan, kesederajatan pernikahan, hingga absennya di Sumpah Pemuda 1928, PPU PKI hingga PPKI. Lalu setelah mendengar mantan majikannya yang memberikan berjuta kemuliaan mau datang lagi, kira-kira di mana keberpihakannya? Dan adakah jejak dalam perang mempertahankan kemerdekaan, baik di peristiwa Hari Pahlawan atau di agresi militer 1947 dan 1948, hingga akhirnya memperoleh pengakuan utuh Belanda 1949. Tanpa bermaksud berprasangka, jejak tersebut seolah seperti mencari jarum di lumbung padi. Dan tiba-tiba setelah Indonesia merdeka dan menjadi negeri yang makmur, semua ingin diklaim hasil perjuangannya. Ini sih namanya pahlawan kesiangan. Dengan klaim sebagai cucu Nabi, semua kebijakan seolah milik mereka, walau kenyataan berbicara sebaliknya. Ironi dari kaum pendongeng, pemuja tarim yang konon lebih mulia dari Karbala, bahkan mungkin dari 2 tahta suci Haramain, Makkah dan Madinah. Maklumlah, di Karbala, Irak dan sekitarnya kehilangan jejaknya. Dan di Haramain pernah dihukum cambuk oleh penguasa yang asli zuriyah Nabi. Kitab Al-Istizadah halaman 1093. Londo Ireng. Secara harfiah, Londo Ireng adalah sebutan untuk tentara bayaran Belanda yang berasal dari Afrika. Namun pada gilirannya, karena mendapat kemakmuran yang menggiurkan, sehingga banyak pribumi yang latah menjadi serdadu Belanda pula. Mereka terkenal justru lebih kejam dari Belanda. Maklum, Jongos akan selalu berusaha memuaskan majikannya. Tidak peduli bangsanya sendiri pun akan dikhianati demi isi perutnya. Kemudian masih ada di bawah ini, masih beberapa tulisan lagi ya. Coba kita akan baca, tidak apa-apa. Ini sebetulnya masih panjang tulisannya. Benarlah kata pepatah, mereka yang mementingkan isi perutnya, derajatnya tak lebih dari apa yang keluar dari perutnya. Dari itulah ini KRT Fakih sedang memberikan peringatan ya, jangan jadi manusia yang oportunis. Para pengkhianat ini akan selalu ada di setiap zaman, dari segala bentuk dan jelmaannya. Cuma nanti akan saya teruskan setelah konten ini.
Untuk video ini saya cukupkan sampai di sini ya. Ini selebihnya akan saya bacakan nanti. Dan ingat, sekali lagi saya ingin menghimbau kepada teman-teman dan memberikan penjelasan kepada teman-teman. Belum tentu saya menyepakati secara keseluruhan tulisan ini, wabil khusus diksi, pilihan diksi dan sikap cara penyampaian KRT Fakih ya. Itu soal gaya masing-masing orang, silakan ya. Tapi secara ide pokok dalam tulisan ini KRT Fakih ingin menjelaskan bahwa kita ini sebuah bangsa yang besar. Kita ini adalah bangsa yang besar. Maka jangan seminder dengan bangsa yang lain dan jangan jadi manusia yang oportunis. Dan kemudian ada satu klan di sini yang mungkin ini bagi KRT Fakih perlu untuk kemudian jadi salah satu hal yang penting untuk menjadi atau untuk untuk melengkapi tulisan beliau dalam tulisan ini, begitu ya. Ba'alawi tadi itu yang disebut oleh KRT Fakih. Ya mungkin maksudnya KRT Fakih ini adalah oknum-oknum Ba'alawi itu yang kemudian ini jumlahnya tidak 1-2 gitu kan. Ya, kalau digeneralisir juga apakah itu tepat atau tidak ya itu urusan KRT Fakih juga ya. Barangkali itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan tulisan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.